Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji, Generasi Cerdas, Generasi Qurani. Nah, di rumah yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Ambil Al-Qurannya dan buka pembahasan kita pada hari ini, yakni Quran Surah Adz-Dzariyat surah ke-51. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14. Nah, sebelum kita meminta teman-teman kita yang hadir di studio untuk membaca, kita lanjutkan sedikit ya makna yang terkandung dari pembahasan kita pada hari ini. Dan tadi kita sampai kepada innama tu'aduna las-shadiq. Jadi sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Apa yang dijanjikan Allah? Wa innad dina lawaqi', yakni hari pembalasan. Dan Allah menjanjikan kepada manusia itu hari pembalasan. Apa kata Allah? Wa innad dina lawaqi'. Hari pembalasan itu pasti terjadi. Nah, seperti apa hari pembalasan? Ya tadi, ya setelah berakhirnya dunia, maka kita akan melangkah kepada step-step yang lainnya, hari pertanggungjawaban, ya setiap apa yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawaban, hari pembalasan, baru di akhir nanti sesuai dengan amal perbuatan kita akan dimasukkan ke golongan yang mana, ahli syurga, ahli jannah, atau ahli neraka, ahli nar. Nah, jadi kata Allah, hari pembalasan itu pasti terjadi. Jadi bagi orang-orang yang ingkar menganggap dunia ini adalah segala-galanya, itu salah. Karena sungguh dunia ini adalah sementara. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Dunia ini adalah ajang kita untuk mencari amal sebanyak-banyaknya, untuk sampai kepada terminal keabadian, surga atau neraka. Maka kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an Allah berikan bocoran, ya. Seperti apa agar kita bisa menikmati surga yang Allah janjikan. Lalu Allah berikan bocoran, orang yang melakukan hal-hal yang tidak mau tunduk kepada Allah, melakukan dosa besar dan dusta, seperti yang kita bahas ini, orang pendusta, maka dia akan bermuara kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya, meskipun diberikan bocoran, manusia tetap berbondong-bondong untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitulah manusia. Allah berikan kebebasan, ya. Allah ilhamkan dalam diri, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kebebasan. Nih Allah ilhamkan dalam diri kita nih sifat fujur dan sifat takwa. Silakan mau pilih yang mana. Mau yang mana dipupuk, mau yang mana diikuti. Maka semuanya ada konsekuensinya, ya. Setiap jalan yang kita pilih ada konsekuensinya. Maka orang yang beriman tentu akan mengambil konsekuensi yang paling bijak, yakni dia mengakui atau dia ingat, dia meyakini bahwasanya segala sesuatu yang ia lakukan akan mendapatkan balasan. Tentu dia memanfaatkan dunia ini sebagai ajang untuk mencari amal soleh sebanyak-banyaknya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi setiap hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang akan ia perbuat untuk hari esok, yakni akhirat. Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita, muhasabah diri kita, apa yang akan kita bawa nanti, apa yang akan kita perbuat nanti, akhirat nanti, tentu kita pasti akan mencari bekal sebanyak-banyaknya, mencari amal sebanyak-banyaknya untuk nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini loh bekal sebagai bentuk ketundukan kepatuhan kita kepada Allah, maka Allah insya Allah akan masukkan kita ke dalam jannahnya. Mudah-mudahan kita dikategorikan pada orang-orang yang seperti itu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, silakan dilihat Al-Qur'annya. Sekarang kita baca ya. Kita baca 3 ayat dulu deh. 3 ayat dulu, dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-3. Kita mulai dari si Depa ya, cowok sendiri. Silakan Depa di ayat 1 sampai dengan ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wazariyati zarwa falhamilati wikro faljariyati yusro. Oke. Nah, Depa ada 2 titik nih yang menjadi koreksi ya. Nanti akan kita jelaskan secara umum. Yang pertama penyebutan huruf ha, yang kedua qalqalah. Nah, kita lanjut dulu nih. Aini, silakan. Diulang kembali ya, 1 sampai 3. Wadzariyati zarwa falhamilati wikra faljariyati yusra. Oke. Masih sama? Di ayat kedua ada qalqalah di sana yang belum dipantulkan. Lalu hati-hati dengan huruf yang sifatul hurufnya itu tidak boleh dipantulkan. Oke, dari Aini ke Alin ya. Silakan Alin. Wazzariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra. Oke. Alin, qalqalahnya sudah timbul. Hanya tadi huruf di akhir ada huruf yang sukun terpantulkan. Dari Alin kita berpindah ke Dela. Nah, silakan Dela. Wazariyati zarwa falhamilati wikra faljariyati surra. Terbalik yusra ya. Coba diulang lagi. Ya, diulang lagi ayat ketiga. Faljariyati yusra. Oke. Terakhir. Silakan Alicia. Waljariyati zarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra. Oke, bagus Alicia ya. Nah, tadi yang pertama kita kumpulkan ya. Memang rata-rata ya salahnya di qalqalah ya. Teman-teman, salahnya di qalqalah. Yang kedua masih ketika penyebutan ha seperti falhamilah atau juga di bismillahirrahmanirrahim ya, hak tipis ya, hak kecil, manirrahim. Tadi yang bagus haknya Alicia. Coba Alicia kamu baca bismillah dulu pakai mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu. Jadi begitu haknya ya. Bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan. Hak itu ada 2. Hak tipis atau hak kecil, yang kedua hak besar. Ha, hi, hu. Yang hak tipis, hak kecilnya ha, hi, hu. Ha, hi, hu di pangkal tenggorokan. Oke, itu satu ya. Kita lihat di ayat pertama. Wadzariyati dzarwa. Nah, satu, ketika ada ra ya, teman-teman ya. Ra itu ketika dia mati atau sukun maka ditebalkan. Kalau huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Dzarwa, bukan dzarwa, tapi dzaw. Gimana agar dia sempurna tebalnya? Maka ikuti dengan gerak bibir. Dzawwa, bukan dzarwa ya. Wadzariyati dzarwa ya, ra itu ya. Nah, yang kedua ini yang banyak salah tadi rata-rata dari ada qalqalah sughra qaf itu ya. Falhamilati wiqra, bukan wiqra. Tadi Alin sama Alicia sudah pas qalqalahnya. Jadi qalqalah itu ada berapa hurufnya? Ada 5. Ba, jim, dal, to, dan ko. Jadi kelima huruf ini ketika dia sukun atau mati
maka dia harus dipantulkan. Itu namanya qalqalah. Sugro dan kubro itu tergantung posisinya. Nah, kalau di ayat kedua tuh wiqra itu sugro. Kenapa sugro? Sugro itu kecil, saghir, kecil. Kenapa dikatakan qalqalah kecil? Karena dia berada di tengah-tengah kalimat. Wiqra. Karena setelah qaf mesti ada huruf yang lainnya. Kalau kubro dia di akhir. Seperti di surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Pantulannya lebih besar. Maka qalqalah kubro. Jadi di sini qalqalah sugro sambil lewat aja. Falhamilati wiqra. Nah, itu ya. Wiqra. Lalu di ayat ketiga. Faljariyati yusra. Hati-hati jangan yusra ya. Jangan yusra, sinnya tidak qalqalah, tidak boleh dipantulkan. Maka bahasa saya itu terpantulkan karena tanpa disengaja atau tanpa disadari. Faljariyati yusra, yusra itu ya, biarkan dia mengalir. Huruf sin yang sukun itu ya. Yusra. Nah, itu di ayat 1 sampai dengan ayat ke-3. Nah, sekarang kita baca 3 ayat berikutnya ya. Ayat ke-4, ayat ke-5, ayat ke-6. Sekarang kita balik dari Alisha. Silakan Alisha di 4, 5 dan 6. Silakan. Falmuqassimati amra innama tu'aduna lasadiq wa innad dina lawaqi wa innad dina lawafiq. In ya. Nah, Alisha, kesalahannya itu di ayat ke-5 ada lasadiqa. Itu apa? Qalqalah kubra. Dipantulkan. Innama tu'aduna lasadiqa. Coba diulang. Innama tu'aduna lasadiq. Oke. Nah, selanjutnya di ayat ke-6 itu wa inna, nun ada tasydid ya, atau syiddah atau sabdu. Maka ditahan selama 2 harakat. Namanya gunnah musyaddah atau wajibal gunnah. Wa in tadi sudah, tapi kurang timbangannya ya. Wa inna dina lawaqi'. Qi'in ya, qi'in ya, lawaqi'. Oke. Itu ya koreksinya. Sekarang giliran si siapa? Dela. Tapi kita tahan dulu ya. Kita ikuti jeda paragraf berikut ini. Tetap di Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Quran.